Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Nurhomas SPD. Saya aktif mengajar di SMA Negeri 1 Cingiru, mengampu mata pelajaran PAIBP. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK UIN Salatiga. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan video pembelajaran PPL saya yang pertama dengan model pembelajaran PJBL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pimpin doa. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Sudah siap untuk mengikuti KPM pada hari ini? Siap. Sekali lagi, sudah siap? Siap. Sebelum lanjut, Bapak absen dulu ya. Alif, Baim, Priscila, sudah semua? Sudah semua? Alhamdulillah, nanti kelas 11A 100% hadir semua. Pegang anak semuanya. Setelah pengabsanan selesai, silakan dibuka surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Silakan dibuka, boleh pakai HP, silakan dibaca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah memasuki kurikulum merdeka. Setelah doa, bacaan ayat suci Al-Quran dilanjut dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya silakan dulu. Garuda Pancasila. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang menghindari perkelahian? Ada yang tahu dampak atau penyebab terjadinya perkelahian pelajar? Ada yang tahu? Bisa jadi karena perempuan, Pak. Bisa jadi karena perempuan. Ada lagi? Bisa terjadi perkelahian antar pelajar itu apa penyebabnya? Terus bahayanya ada yang tahu? Bahaya terjadinya perkelahian antar pelajar, ada yang tahu? Bisa masuk rumah sakit, apalagi? Kematian, Pak. Kematian. Masuk penjara, apalagi? Di keluarganya ada nggak dampaknya? Malu. Di sosial masyarakatnya juga akan diasingkan ketika terjadinya perkelahian antar. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas minuman keras dan narkoba. Ada yang tahu apa bahaya dari minuman keras itu? Apa? Kerusakan hati. Terus apa lagi? Kerusakan pikiran. Apa lagi? Bahayanya, dampak bahayanya. Gangguan mental. Bisa mati, Pak. Bisa mati. Itu dampak negatif daripada minuman keras. Mengapa Islam tidak memperbolehkan minuman keras? Hukumnya? Bahkan ada dampak negatifnya. Yang selanjutnya, bagaimana dampak dari perilaku generasi muda ketika mengkonsumsi minuman keras? Perilakunya seperti apa? Ayo, setelah minum, apa yang terjadi? Hilang? Sekarang. Ada lagi? Apply gitu. Ngeplay, bulan dianggap bintang, bintang dianggap matahari, ngaco lah. Itu dampak daripada setelah minum minuman keras. Ada yang tahu nama-nama minuman keras itu apa saja? Ciu, kawa-kawa, anggur merah atau AM. Apalagi? Vodka, whisky. Nah, itu minuman-minuman yang tadi ketika dikonsumsi akan merusak tubuh kita, bahkan akal kita pun akan habis. Dan ini terjadi bukan hanya di kalangan dewasa, bahkan remaja hingga SMA, SMP, bahkan anak SD pun sudah banyak yang mengkonsumsi minuman keras. Karena normal itu dampak bahayanya.
Nah, pada kesempatan ini, karena kita akan membahas minuman keras. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah kalian melaksanakan pembelajaran ini, tujuannya itu adalah siswa mampu mengaplikasikan dan mengajak di media sosial tentang bahaya minuman keras secara baik dan benar. Jadi kalian membuat konten poster, kemudian diupload di media sosial. Nanti aplikasikanlah, ajaklah bahwa minuman keras itu bahaya bagi tubuh kita sesuai dengan surat Al-Maidah misal, atau sesuai dengan kata-kata dokter misalkan bahaya ini. Pokoknya tujuan kita ini setelah membuat poster kalian bisa mengaplikasikan, diupload media sosial dan mengajak kepada orang banyak tentang bahaya daripada minuman keras. Untuk pembelajaran ini, karena kita menggunakan project based learning, jadi Bapak akan menugaskan kalian, silakan mau kelompok atau masing-masing. Kelompok di mana duduknya? Nah, masing-masing saja ya, masing-masing saja. Silakan kalian buatkan posternya. Isinya boleh kata-kata negatif, bahayanya minuman keras ini seperti ini. Dalam Al-Quran dijelaskan bahayanya minuman keras ini seperti ini. Atau ada menurut Imam Syafi'i seperti ini. Bebaslah ya. Yang penting isinya ajakan menghindari minuman keras atau bahaya minuman. Misalkan stop minuman keras, bahaya bagi tubuh kita. Bebaslah ya semuanya. Terima kasih waktu 15 menit cukup? Cukup? Kalau cukup silakan dimulai dari sekarang. Kalian buatkan posternya, bisa ditambahkan kata-kata ulama, kata-kata kesehatan, atau mau kata-kata sendiri silakan. Jadi intinya membuat poster tentang bahaya minuman keras. Silakan nanti upload di media sosial atau IG atau Facebook. Saya itu jelaskan ke depan sambil diperlihatkan nih saya sudah di-upload di media sosial. Kasih kata-kata ya. Tugas PABP membuat poster ajakan menghindari minuman keras. Jadi paham ya? Silakan dimulai. Ada yang sudah? Yang sudah boleh sok kirim lewat email. Nah ini kalau Melian Novianti, posternya jauhi minuman keras, selamatkan generasi muda. Jadi boleh dijelaskan nanti ya apa maksud dari kalimat ini. Ya, lanjut sebagai ini punya siapa? Najwa. Ini keras tetapi prestasi. Wah, siapa nih? Orang cerdas terbatas. Ada yang sudah siap penjelasan depan? Coba Najwa dulu ya. Ini. Oke. Coba silakan depan. Maksud kalimat ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya, isi langsung. Oke, ini kan bacaannya hindari miras dekati prestasi. Kenapa kita harus menghindari miras? Karena miras itu dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, dan penurunan konsentrasi itu dapat menurunkan prestasi kita. Dan miras juga bisa menyebabkan penurunan kesehatan seperti kerusakan hati, gangguan saraf, dan gangguan mental. Miras juga bisa menyebabkan banyak kecelakaan dengan hilangnya kesadaran. Bagus, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak dari minuman keras itu prestasi pun bisa menurun karena hilangnya konsentrasi. Jadi hindari minuman keras, dekati prestasi. Luar biasa. Ini punya siapa ini? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kata-kata jauhi minuman keras, selamatkan generasi muda. Minuman keras berarti melakukan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Minuman keras atau khamr juga diharamkan dalam Islam karena dapat merusak akal, menghilangkan kesadaran, serta merusak generasi muda yang akan datang. Mungkin sekian. Ditutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kalimat jauhi minuman keras, selamatkan generasi. Karena yang banyak mengkonsumsi itu pasti generasi muda.
Ketika tubuh kita sudah rusak, maka generasi muda pun akan rusak oleh iman. Jadi jauhilah. Lanjut, ini punya siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini konteksnya adalah orang cerdas tahu batas, karena orang cerdas tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Orang cerdas sedang melakukan meminum minuman keras, karena minuman keras sangat berdampak bahaya pada tubuh kita, tidak baik bagi kesehatan dan berbahaya. Penting untuk menyadari bahaya ini agar dapat membuat keputusan bijaksana terkait konsumsi minuman keras. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimatnya singkat, padat, jelas. Orang cerdas tahu batas. Yang cerdas tidak akan minum minuman keras. Berarti yang suka minuman keras itu adalah orang bodoh. Gitu. Ya, intinya di situ kan. Yang suka minuman keras berarti orang bodoh. Karena yang cerdas itu nggak mungkin. Nggak tahu bahayanya. Kita lanjut. Bisa kan? Oke, silakan lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata-kata yang saya buat. Pecandu khamar itu seperti penyembah berhala, tidak akan masuk surga. Nah, dalam Hasyiah Asli ala Ibnu Majah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan peminum khamr dengan penyembah berhala, karena Allah menyebutkan mereka satu dalam ayat innamal khamru wal maisir. Begitu pula syarat keduanya tidak diterima, atau seperti tadi yang sudah kita bacakan pada surat Al-Maidah ayat 90. Orang kafir pun mereka tidak sholat. Berarti kalau kita minum khamr dan sholat kita tidak diterima, maka kita sama saja seperti orang kafir. Jadi sama saja berarti kita tidak akan masuk surga. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata-katanya sesuai dengan hadis ya, sesuai dengan hadis makalah ulama. Pecandu khamr itu seperti penyembah berhala, tidak akan masuk surga. Alasannya tadi ya orang kafir saja tidak sholat ya, dan akan masuk neraka. Kalau kita umat Islam minum minuman keras ini, maka sholat kita tidak akan diterima dan akan masuk neraka. Bagus. Ya siapa ini? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Al-Halan dan izin memaparkan tentang poster terkait dengan ayat Al-Fatihah. Di sini apa sih minuman beralkohol itu? Minuman beralkohol atau disangka minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya merupakan penyebab kesadaran. Dan ada juga dampak kecanduan dari alkohol, yaitu merusak hati, merusak otak, merusak resiko terjangkit penyakit jantung, dan ada juga resiko penyakit gastritis. Kemudian ada juga pencegah kecanduan dari narkoba, yaitu butuhnya support system, pola hidup sehat, obat-obatan, detoksifikasi, kegiatan positif, dan konseling atau terapi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ini bahan psikoaktif ya. Bukan bahan psikopat ya. Bahan psikopat. Wah, ini Fadil Nasrullah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa yang ada di sana ini. 3 ayat Al-Quran yang mengungkapkan bahaya minuman keras. Mengkonsumsi minuman keras adalah perbuatan haram dan dilarang, tidak hanya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya. Konsumsi minuman keras juga diketahui luas akan merusak kesehatan dan dalam berbagai tindakan kriminal. Penjelasan bahaya miras tertulis Al-Quran sebagai dalam 3 ayat berikut.
Ayat pertama dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat kedua ada pada surat An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat ketika sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kamu menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Surat ketiga ada pada surat Al-Baqarah ayat 119. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Sekian dari saya, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua? Kayaknya sudah bagus ya. Jadi bahaya daripada minuman keras itu bisa merusak tubuh kita. Makanya Al-Quran itu menulis di situ hukumnya di dalam Al-Quran itu hukumnya. Ini orang cerdas tahu batas. Yang nggak cerdas tidak tahu batas. Yang dari keras berarti prestasi. Karena pelajar itu ketika minuman keras pasti otaknya ngaco. Dan itu sudah banyak terjadi di sekolah-sekolah. Maka mungkin di sekolah kita ada yang pernah atau suka ketika galau minum minuman keras. Kan tadi ada sebuah kalimat yang minum minuman keras maka akan dikumpulkan dengan limbah. Itu luar biasa. Pengalaman buat kita semua. Sebulan dari materi hari ini, setelah kalian membuat poster tentang bahaya minuman keras, apa yang kalian rasakan? Itu siapa yang mau jawab? Apa yang kalian rasakan atau yang kalian bisa pahami setelah kalian membuat poster tentang bahaya minuman keras? Siapa? Aldo, silakan. Baik, kita perhatian. Di sini saya akan menyimpulkan hasil tangkapan atau hasil dari yang saya lihat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia karena manusia itu memiliki akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yang membuat manusia itu menjadi makhluk yang dinilai hampir sempurna. Jadi jika kita meminum khamr dan kita kehilangan akal, maka kita tidak ada bedanya dengan hewan yang sama-sama tidak memiliki akal. Jadi bisa disimpulkan bahwa khamr itu memang sangat dilarang karena khamr itu adalah akar dari banyak keburukan. Dosa-dosa kecil pun atau dosa-dosa besar lainnya pun bisa disebabkan karena kita meminum khamr. Mungkin cukup sekian yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah pengertian. Itu begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Anda menyimpulkan bahwa kita itu diberi akal sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita minum minuman keras, maka akal kita akan rusak. Maka kalau ketika akal kita rusak, maka sama saja dengan hewan. Ada lagi? Bisa nggak ngajak teman-temannya supaya jauhi minuman keras? Bisa? Bisa. Dengan cara apa? Mengajak masyarakat apa? Dengan apa? Memberikan hadis. Ini hadis ini. Kalau orangnya nggak percaya hadis gimana? Kampanye. Kalau poster itu bentuk kampanye? Sosialisasi, kampanye. Makanya tugas kalian nanti posternya di-upload di IG. Hasil uploadannya boleh kirim ke Bapak. Screenshotnya. Pak, ini sesuai di-upload. Ingat captionnya tugas PAI membuat poster tentang ajakan menghindari minuman keras. Dipahami? Dipahami? Jadi kesimpulan pada materi ini,
Kalian sebagai pelajar yang berakal, punya akal sehat, cerdas akalnya. Karena tadi katakan yang cerdas tahu. Kalau ingin mendapatkan prestasi, maka jauhilah minuman keras. Kalau ingin masuk surga, maka jauhi minuman keras. Nanti dianggap penyebab pahala. Allah gitu ya. Bagus. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas atensi kalian, presentasi kalian, dan kerjasama kalian. Di bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita